Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Muhammad Satria, Esa Fauzia, dan Sultan Sofi akan memaparkan materi pertemuan kali ini dengan materi mengenai media pembelajaran PowerPoint. Langsung ke materinya saja. Next. Yang pertama ada pengertian PowerPoint. Menurut Jelita, PowerPoint adalah suatu software yang membantu dalam menyusun sebuah presentasi, yang mempermudah untuk melakukan presentasi. PowerPoint bisa membantu sebuah gagasan menjadi lebih baik dan jelas tujuannya jika dipresentasikan, karena media PowerPoint akan membantu dalam pembuatan slide, outline presentasi, presentasi elektronika, menampilkan slide yang dinamis, termasuk clipart yang menarik, yang semuanya itu ditampilkan di layar monitor komputer. PowerPoint juga merupakan alat bantu presentasi, biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang dirangkum dan dikemas dalam slide PowerPoint, sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami penjelasan kita melalui visualisasi yang terangkum di dalam slide, dan membuat para pembaca juga tertarik. Selanjutnya ada sejarah PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah nama dari sebuah program presentasi komersial proprietari yang dikembangkan oleh Microsoft. Secara resmi diluncurkan pada tanggal 22 Mei 1990 sebagai bagian dari Microsoft Office Suite dan berjalan pada Microsoft Windows dan Mac OS X sistem operasi Apple. Sejarah awalnya dirancang untuk komputer Macintosh. Rilis awal disebut Presenter yang dikembangkan oleh Dennis Austin dan Thomas Rudkin. Dari pemikiran pada tahun 1987, namanya diubah menjadi PowerPoint karena masalah dengan mereka dagang. Ide untuk nama datang dari Robert Gaskin. Pada bulan Agustus tahun yang sama, pemikiran dibeli oleh Microsoft sebesar 14 juta US dollar atau 28.800 US dollar dalam masa kini, dan menjadi grafik unit bisnis Microsoft yang terus mengembangkan perangkat lunak lebih lanjut. PowerPoint secara resmi diluncurkan pada tanggal 22 Mei 1990. Slide selanjutnya. PowerPoint 2000 memperkenalkan clipboard yang bisa memegang beberapa objek sekaligus. Perubahan lain adalah bahwa kantor asisten diubah menjadi kurang intrusif. Pada 2012, berbagai versi diklaim PowerPoint. 95% dari pasar perangkat lunak presentasi, dengan instalasi pada setidaknya 1 miliar komputer di dunia. Di antara presenter di seluruh dunia, program ini digunakan pada frekuensi diperkirakan 350 per detik. Operasi presentasi PowerPoint terdiri dari sejumlah halaman individual atau slide. Analoginya adalah referensi ke proyektor slide. Sebuah analogi yang lebih baik akan menjadi foil atau transparansi atau lembaran plastik yang ditunjukkan dengan overhead projector. Meskipun mereka menurun sekarang, slide mungkin berisi teks, grafik, suara, film, dan benda-benda lain yang dapat diatur secara bebas. Presentasi dapat dicetak, ditampilkan tunggal di komputer, atau dinavigasikan melalui atas perintah presenter. Untuk layaknya yang lebih besar, layar komputer sering diproyeksikan menggunakan proyektor video. Slides juga dapat membentuk dasar webcast PowerPoint, menyediakan 3 jenis gerakan, yaitu entrance, penekanan, dan keluar dari elemen pada slide itu sendiri, dikendalikan oleh apa PowerPoint. Selanjutnya. Untuk poin selanjutnya akan dilanjut oleh Sultan Sofi. Kepada saudara Sultan Sofi, dipersilakan. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan tentang perkembangan PowerPoint. Nah, selanjutnya. Perkembangan PowerPoint dirilis awalnya PowerPoint hingga sekarang mengalami banyak perubahan, di mana pertama kali diluncurkan pada tahun 1987
PowerPoint masih berwarna hitam putih, dan seiring berjalannya waktu, pada tahun 1990, PowerPoint menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Microsoft Office. PowerPoint terus melakukan pembaharuan, dan hingga saat ini PowerPoint meluncurkan versi terbaru tahun 2020, Office 365, dengan sistem operasi Mac, Linux, iOS, dengan kategori aplikasi perkantoran, bisnis, aplikasi penulisan, dan penyutingan. Materi yang keempat, fungsi dan manfaat PowerPoint. Fungsi PowerPoint memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Pertama, membuat dan mengatur berbagai slide. Yang kedua, membuat presentasi dalam bentuk menarik karena didukung tampilan template, animasi, video, audio, gambar, bahkan gambar 3D. Yang ketiga, memudahkan dalam presentasi. Lalu, manfaat PowerPoint adalah yang pertama, untuk memudahkan presentator mempresentasikan informasi yang akan disampaikan kepada audiens agar jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, agar presentasi yang akan disampaikan tersusun dengan rapi dari pembuka, inti, dan penutup. Lalu, materi yang disampaikan berisi poin-poin penting atau pokok sehingga lebih jelas dan mudah dipahami. Yang terakhir adalah menjadikan presentasi lebih menarik karena didukung gambar, video, audio, dan template. Selanjutnya. Sebagai guru media pembelajaran adalah bagian yang selanjutnya, Nisa Fauzia. Baik, materi selanjutnya yaitu pemanfaatan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Manfaatnya sebagai guru adalah bagian yang tidak terpisahkan karena media merupakan alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan dan sarana komunikasi. Di dalam pembelajaran, media berfungsi untuk menarik minat peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Karena melalui media pembelajaran dapat merangsang pola pembelajaran peserta didik sehingga tujuan dari proses belajar mengajar dapat tercapai. Namun banyak media yang belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal seperti PowerPoint. Melalui PowerPoint, guru dapat menampilkan video atau gambar yang dapat menunjang penyampaian materi atau bahan ajar. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan PowerPoint. Yang pertama ada keunggulan atau kelebihan dari PowerPoint, yaitu salah satu fitur PowerPoint adalah menyediakan kemampuan untuk membuat presentasi yang meliputi musik yang memainkan seluruh presentasi atau efek suara untuk slide tertentu. Selain kemampuan untuk menambahkan file suara, presentasi dapat dirancang untuk berjalan seperti film. PowerPoint memungkinkan penggunanya untuk merekam slideshow dengan narasi dan laser pointer. Pengguna dapat menyesuaikan tampilan slide untuk menampilkan slide dalam urutan yang berbeda dari awalnya dirancang. Memiliki slide muncul beberapa kali. Microsoft juga menawarkan kemampuan untuk menyiarkan presentasi untuk pengguna tertentu melalui link dan window live. Dan kelebihan dari PowerPoint adalah sebagai berikut. Yang pertama itu praktis, dapat digunakan untuk semua ukuran kelas. Yang kedua, memberikan kemungkinan tatap muka dan mengamati respon dari siswa. Yang ketiga, memiliki variasi teknik penyajian yang menarik dan tidak membosankan. Yang keempat, dapat menyajikan berbagai kombinasi clip art, fitur, warna, animasi, dan suara sehingga membuat siswa lebih tertarik. Yang kelima, dapat digunakan berulang-ulang. Lalu ada kelemahan dari PowerPoint. Yang pertama, pengadaannya yang mahal dan tidak semua sekolah dapat memiliki. Yang kedua, tidak semua materi dapat disajikan dengan menggunakan PowerPoint. Yang ketiga, membutuhkan keterampilan khusus untuk menuangkan pesan atau ide-ide yang baik pada desain program komputer Microsoft PowerPoint sehingga mudah dicerna oleh penerima pesan. Yang keempat, memerlukan persiapan yang matang bila menggunakan teknik-teknik penyajian animasi yang kompleks.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi yang kami cakup sudah tersampaikan. Mohon maaf untuk kekurangan atau kesalahan yang kami perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.